Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Husnul Fatimah, NIM 193111025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang historisitas fikih. Pertama-tama kita akan membahas mengenai historisitas fikih. Teks Al-Quran dan Hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosial kultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Aspek sosial kultural yang melatar belakangi pewahyuannya tidak membatasi cangkupan kandungannya, bahkan teks Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakanginya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia, kapan dan dimanapun berada. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan dengan penganutnya yang beragam corak. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, Muhammadiyah dan NU, yang mewakili aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Organisasi, aliran, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksa oleh negara, karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah stagnasi tasyri' Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosio-historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Dapat pula dikatakan, fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Faktor tempat, situasi, dan kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia yang menerima warisan fikih. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstrakomunitas kelompok tertentu, dan senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Idealnya, fikih menjadi instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhan, dan manusia tidak diperalat oleh fikih. Tetapi pada faktanya, seringkali fikih ditempatkan dan dijunjung tinggi melebihi Al-Quran dan Sunnah. Atas nama perbedaan mazhab suatu kelompok, ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain. Padahal mereka masih sesama muslim, karena definisi dari muslim sendiri adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan.
Memang terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf. Dan yang kedua adalah hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib di atas orang-orang mukallaf. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Pembagian ketiga aspek tersebut sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran Islam. Hal itu semata-mata dimaksudkan sebagai pembagian dari segi fokus kajian. Yang selanjutnya adalah fenomena fikih generasi awal. Jika ditelusur ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Fikih generasi awal dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman sahabat, yang kedua zaman tabi'in, yang pertama zaman Rasulullah, yang kedua zaman sahabat, dan yang ketiga zaman tabi'in. Yang pertama zaman sahabat, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik, orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk pada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberikan corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam mazhab ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atta ibnu Robah dan Nafi Maula ibnu Umar. Dan yang kedua adalah Imam Malik. Bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdurrahman bin Hurmuz. Selanjutnya imam ketiga yaitu Imam Al-Syafi'i dengan nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Syafi'i Al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah. Dan yang terakhir keempat adalah Ahmad ibnu Hambal. Ia adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal Al-Zahili Al-Syaibani Al-Mazuri Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 1604 Hijriah. Selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah.
tanpa bermaksud menumbuhkan pemahaman Syiah, tetapi demi kajian fikih yang proporsional, tetap perlu dilakukan kajian terhadap beberapa ulama mazhab Syiah yang terlupakan dalam sejarah perkembangan. Yang selanjutnya adalah ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tadwin. Gerakan tadwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab utama berikutnya yang merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap tasamuh dan ukhuwah. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Maksudnya adalah satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Sangat boleh jadi sebuah mazhab berkembang karena dukungan politik. Ketika suatu mazhab berkuasa, maka mazhab lainnya sangat rawan terjadi penindasan. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat eksistensi fanatisme suatu mazhab. Sebab fatwa dan mazhab tanpa dukungan politik, apalagi menjadi oposisi beberapa kebijakan dianggap sebagai ancaman bahkan makar. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajah yang beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul al-fiqh dalam diskursus keislaman. Selain itu, fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosial kultural pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perubahan berbeda dengan hari ini. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama, masa lampau, yang dipersonifikasikan dengan Al-Turas Al-Qadim atau khazanah klasik. Dan yang kedua adalah esok, dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Yang ketiga adalah sekarang, yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi atau realitas kontemporer. Tentu saja, pandangan para ulama kita tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim di atas, tetapi paling tidak dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab, sementara Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Pada abad 11 Masehi, disinilah kemunduran Islam berawal dalam perkembangan fikih. Pendapat yang mengatakan pintu ijtihad ditutup mulai mendapat tentangan dari kalangan pembaharu. Upaya dan seruan kembali kepada Al-Quran bahkan telah disuarakan sejak awal abad ke-17. Perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tampak demikian besar. Yang selanjutnya adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk.
Indonesia merupakan negara yang dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosio-kultural yang mengitari kehidupan Islam pada saat itu. Yang selanjutnya adalah kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keberagaman yang meningkat, menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena keragaman dan perbedaanlah menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Keragaman merupakan kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan itu dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan ini ke lebih yang indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis. Fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produksi fikih warisan ulama masa-masa awal, sebab berpotensi adanya yang masih relevan, tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteksnya. Selain perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat. Dan yang selanjutnya adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Uraian sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Ulama dan cendekiawan Muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana Muslim, harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakang ini akibat berbagai keterlenaan. Pintu ijtihad seyogianya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam yang harus terus-menerus untuk diuji. Era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global, dan informasi berikut adalah dampak yang ditimbulkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.